Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Haji Abu Salam At-Turki, yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Dalam celotehan kita kali ini, kita akan berceloteh dengan mengambil judul Jamaah diramut dan diurus di mana-mana. Sahabat Khairil Anas TV, salah satu hal yang membuat beratnya kaum JRK, Jemaat Rodok Koplak, mengeluarkan dirinya dari kekoplakannya bersama keamiran yang mereka dirikan, karena perasaan mereka yang sedang diramut dan dirawat. Mereka merasa nyaman dan betah, senang, karena di mana-mana jemaah Rodok Koplak ini merasa diurusi, diramut dan dibina. Itulah salah satu pernyataan kaum Jokam Rasa Kristen JRK yang ada di bawah perlindungan organisasi berbendera LDII yang mereka jadikan alasan pembenaran dan menjadikan mereka berat untuk meninggalkan zona nyaman itu. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padatnya jadwal dari berbagai bentuk kegiatan, berlatih azad, main bola, berjoget-joget, berjingkrak-jingkrak, diiringi musik dangdut yang diberi nama senam barokah. Semuanya dikatakan sebagai kegiatan amal soleh yang mendatangkan pahala besar, yang dibungkus dengan istilah amal soleh, menimbulkan rasa bangga di dalam diri mereka yang merasa sebagai ahli ibadah. Timbullah rasa bangga dalam diri mereka, merasa paling beragama, paling ahli ibadah, sementara kaum muslimin yang di luar kalangan mereka dianggap bukan ahli ibadah, tidak memiliki kegiatan amal soleh, hanya lantaran mereka tidak pernah bermain bola, tidak pernah kelihatan latihan silat, tidak pernah melakukan senam barokah, tidak berjoget-joget meliuk-liuk diiringi musik, tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh kaum jamaah Rodok Koplak itu. Hal itu dapat dibuktikan dari pernyataan yang sering terlontar dari Jokam Rasa Kristen JRK yang mereka tunjukkan kepada para mantan bahwa mereka yang telah keluar dan meninggalkan jamaah itu tidak ada lagi yang mengurus, tidak ada lagi yang meramut, tidak ada yang memperdulikan. Kaum Jokam itu kemudian berbangga-bangga dengan padatnya jadwal kegiatan yang mereka sebut sebagai kegiatan amal soleh itu tadi. Padahal sesungguhnya karena kebodohan mereka tentang ilmu agama, banyak dari kegiatan yang mereka anggap sebagai amal soleh itu sesungguhnya adalah amal salah. Joget-joget diiringi musik dangdut itu termasuk lakon-lakon setan, tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan amal soleh. Apalagi dilakukan dengan campur baur antara laki-laki dan perempuan di suatu lapangan. Sama sekali tidak bisa disebut sebagai kegiatan amal soleh, meskipun itu dinamai dengan nama yang sangat baik, senam barokah. Meskipun itu disebut sebagai ijtihad, tetapi itu adalah ijtihad yang bermaksiat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita melihat remaja-remaja JRK Jokam Rasa Kristen itu yang bangga dengan padatnya kegiatan mereka. Ada pengajian muda-mudi, ada anjang sana, temu remaja, pengajian unik atau usia nikah,
Mereka lalu membanding-bandingkan diri mereka dengan remaja-remaja yang ada di luar kalangannya, yang tidak memiliki kegiatan sebagaimana kegiatan yang mereka lakukan. Oh, kamu dibayar pulang. Mereka pun merasa bangga sebagai para pencari ilmu yang katanya dinaungi malaikat. Mulai dari keluarnya rumah sampai kembali lagi mereka ke rumah, tanpa mereka sadari, sesungguhnya mereka sedang berada di bawah naungan setan. Mereka berhalwat, bersenda gurau, bercanda di teras-teras masjid, di gedung-gedung aula, di tempat-tempat pertemuan, di tempat-tempat rekreasi. Itu semuanya adalah kegiatan yang mengarah pada perbuatan yang tidak mendatangkan faedah, justru memicu terjadinya dosa. Semuanya dijadikan sebagai bahan perbandingan antara mereka dengan remaja-remaja muslim di luar kalangan mereka yang menurut pandangan mereka tidak memiliki kegiatan amal soleh. Itu semua adalah bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh para pembesar kaum jaringan rantai keamiran JRK yang berada di bawah naungan LDI. Serangkaian upaya pembodohan yang melahirkan sikap ujub, merasa paling berilmu, paling ahli ibadah, paling tertib dalam bertalabul ilmi, paling padat jadwal kegiatannya, paling tertib ibadahnya. Padahal sesungguhnya hal itu justru mengantarkan mereka pada sikap-sikap yang tidak terpuji, sombong, angkuh, meremehkan orang lain, yang akhirnya merasa paling ahli agama, merasa paling paham segalanya, sehingga menolak ajakan kebaikan dari orang-orang lain selain golongannya. Sikap sombong dan merasa paling benar inilah yang mengantarkan iblis menjadi makhluk terlaknat, karena menolak perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Adam lantaran merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Dan perasaan dan sikap inilah yang tumbuh subur di dalam jiwa-jiwa para pengikut JRK, jaringan rantai keamiran LDI itu. Perasaan hebat yang ada di dalam diri mereka muncul karena hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan pada panduan Al-Quran dan As-Sunnah, karena sesungguhnya mereka kosong dari ilmu, minim pemahaman agama yang benar, sebab sepadat-padatnya kegiatan mereka bukan menjadi jaminan mereka menjadi paham terhadap ilmu agama. Terlebih yang disampaikan dalam kegiatan yang padat itu bukanlah ilmu agama, tetapi semata-mata doktrin dan penegasan mengenai pentingnya taat dan patuh kepada sang imam besar mereka. Aku jelas, lihat jamaah taek bojrot. Terlebih lagi dalam situasi seperti akhir-akhir ini, ketika gelombang hijrah melanda kelompok sempalan berakidah takfir itu, maka upaya pemegaran gencar dilakukan. Penegasan mengenai wajibnya untuk taat dan patuh kepada sang imam besar semakin diperketat dan dilakukan berulang-ulang setiap saat. Jadwal pertemuan pun semakin diperbanyak dan diperketat. Pertemuan yang berbungkus pengajian itu, meskipun sekilas yang dikaji adalah Al-Quran dan Al-Hadis, namun topik utama sesungguhnya adalah kewajiban taat kepada semua peraturan Bapak Imam. Taat imam surga, tidak taat imam neraka. Apa? Turut bosok, turut bosok sih nggak buat dulu. Tumbuh perasaan dalam jiwa-jiwa mereka telah berada di dalam jalan yang benar karena diramut, diurus oleh keimaman. Sebuah keyakinan dan kepercayaan yang sesungguhnya menimbulkan pertanyaan besar bagi orang-orang yang berakal sehat. Apanya yang diurusi? Surga neraka, jawab mereka. Seperti bentuk apa pengurusannya? Semua diam melongo, tak mampu menjawab. Bapak imamkah yang mengurus masalah hajinya kaum Jokamiyun itu? Bukan. Bapak imamkah yang mengurus mengenai kapan mulai berpuasa dan kapan lebarannya kaum muslimin? Bukan juga.
Bapak Imam yang menerbitkan paspor untuk jemaah yang mau berangkat haji dan umroh? Ternyata bukan pula. Apakah Bapak Imam yang memberikan bantuan sosial kepada jamaat jokam yang masuk kategori duafa? Bukan sama sekali. Lalu Bapak Imam mengurusi masalah apa? Semua urusan peribadatan rakyat Indonesia, termasuk warga LDI itu, sesungguhnya di bawah tanggung jawab negara. Keimaman LDI sama sekali tidak memiliki kewenangan sedikit pun dalam mengurusi masalah peribadatan pengikutnya sendiri, kecuali mengurusi dalam menentukan bolehnya berhalwat antara remaja, putra dan putri, bolehnya melakukan senam dengan meliuk-liukkan badan, menggunakan musik campur baur antara laki-laki dan perempuan, mengurusi mengenai kewajiban membayar pajak persepuluhan yang dibungkus dengan istilah infak persepuluhan, yang sebenarnya semua itu adalah bentuk-bentuk kemaksiatan apabila ditinjau dari kacamata syariat. Semua bentuk-bentuk peraturan itu adalah perintah-perintah yang bertentangan dan menyimpang serta menyelisihi as-sunnah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa benar keimaman LDI mengurusi pengikut-pengikutnya dalam hal menertibkan amalan yang salah, dalam hal meremot pengikutnya untuk melakukan kemaksiatan, berbungkus ibadah, berbungkus amal soleh, meremot pengikut-pengikutnya untuk melakukan dosa berlapis-lapis. Dalam halusinasi mereka akan mendapatkan pahala berlipat ganda, berbalaskan surga. Yang diurusi keimaman sesungguhnya adalah menguras dan memeras jamaahnya dengan berbagai bentuk pungutan-pungutan liar yang dilabeli dengan infak, sedekah, dan pembelaan. Tiba saatnya para pengikut-pengikut setia itu untuk membuka akal sehatnya, membuang dan mengusir jin-jin baiat yang melindungi dan menyelubungi langkah dan kehidupan mereka. Semoga tercerahkan, dan sekian celotehan.